Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rifai dengan NIM 02010104. Di pertemuan kesempatan kemarin saya disuruh buat praktikum koneksi database MySQL dengan Java NetBeans dengan membuat 3 video tutorial. Yang pertama adalah koneksi database, yang kedua membuat form sepan, dan yang ketiga membuat form tampil data. Untuk yang pertama kita memulainya dengan penjelasan apa itu MySQL Connector. MySQL Connector adalah konektor untuk menyambungkan Java ke database MySQL. Tanpa konektor, Java tidak akan bisa bersambung ke database-nya. Lalu yang kedua, bagaimana mendownloadnya? Kita membuka Chrome apa saja, akan menggunakan Edge. Kita cari saja konektor Java MySQL. Di sini ada banyak ya, tinggal download saja gitu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana caranya menaruh MySQL Connector ke dalam library project. Yang pertama kita buka database dulu ya. Saya sudah bukanya. Yang pertama buka XMPI, lalu kita start apa aja dengan MySQL, lalu kita admin. Saya sudah bukanya dan saya menggunakan database DBMHS ini. Kita lihat dulu. Nah, dengan tabel name, nama, alamat, dan juga tanggal lahir. Lalu kita buka netbase-nya atau Java-nya. Yang pertama kita membuat formnya atau form tampilannya gini. Lalu kita cara mengkonekkannya adalah kita buka libraries, kita ke libraries, lalu klik kanan, lalu add, lalu kita memakai connection yang apa, kita sudah downloadnya menggunakan MySQL Connector jar, saya pakai yang ini. Tampil di sini. Lalu kita ke source, kita import dulu menggunakan import Java SQL titik bintang titik koma. Itu fungsinya untuk mengimport semua class di package java.sql yang berhubungan dengan database SQL. Ini diperlukan agar program Java bisa menggunakan fitur database seperti connection, statement, resource set, dan refer manager. Jadi ada bintang ini untuk atau semuanya. Karena di sini kan nanti ada statement atau apa gitu. Lalu yang kedua, versi kedua ada import Java Swing JOption. Ini digunakan untuk mengimpor class JOption yang berfungsi menampilkan kotak dialog atau pop-up pada aplikasi Java, misalnya pesan sukses, error, atau ada peringatan lain. Lalu kita variable string koneksi atau koneksi yaitu JDBC MySQL. Ini digunakan untuk mengimpor class. Ini untuk membuat variabel bernama koneksi yang berisi alamat koneksi database MySQL. JDBC MySQL ini menunjukkan jenis database yang saya gunakan adalah MySQL. Lalu localhost itu berarti database-nya berada di komputer saya sendiri, dan DBMHS itu database tadi yang saya perlihatkan. Lalu variable user, string user, root. Ini
berisi username database MySQL. Username yang saya gunakan adalah root, yaitu user bawaan MySQL. Lalu variabel string pass atau password, karena database saya tidak menggunakan password, jadi saya kasih petik 2 atau saya kosongkan. Lalu Java SQL connection. Nah, ini untuk mendeklarasikan objek connection yang digunakan untuk membuat hubungan antara aplikasi Java ke database MySQL. Lalu statement titik koma ini digunakan untuk mendeklarasikan objek statement yang digunakan untuk menjalankan perintah MySQL seperti select, insert, add, update, dan delete. Lalu langkah selanjutnya adalah kita ke Gframe, lalu ke window open. Dari sini akan menampilkan private void window opener. Nah, di bagian sini baris try itu digunakan untuk memulai blok yang digunakan untuk mencoba menjalankan kode yang kemungkinan dapat menyebabkan error. Dan jika terjadi error, maka program akan masuk ke blok catch yang ada di sini. Jika berhasil maka akan berada di sini ya. Lalu class for name com.mysql.cc.cdbc.driver ini digunakan untuk memanggil driver JDBC MySQL agar Java dapat terhubung dengan database. Lalu connection driver manager get connection koneksi user pass. Ini digunakan untuk membuat koneksi ke database menggunakan alamat koneksi variabel tadi yang di atas, koneksi user dan juga pass. Lalu statement ini digunakan untuk membuat objek statement dari koneksi database yang nantinya dipakai untuk menjalankan query SQL seperti tadi select, delete, dan lain-lain. Lalu option pane atau option pane show message dialog this database berhasil tersambung. Ini seperti pop-up ya. Jika berhasil maka menampilkan database berhasil tersambung. Lalu kalau error maka kita akan ke catch ini untuk menampilkan data error. Di option ini adalah pop-up seperti tadi. Jika error maka menampilkan koneksi database gagal, berarti tidak dapat terkoneksi begitu. Lalu sistem airplane ln error debugception ini digunakan untuk menampilkan detail error pada konsol atau output pins sehingga bisa mengetahui penyebab masalahnya. Lalu bersih ini digunakan untuk menampilkan metode bersih. Dan di bawah sini metode di sini adalah kelas bersihnya yang memanggil bersih di sini. Ini untuk mengosongkan form input dan melakukan data dari database ke tabel. Ini saya nggak terlalu penting di sini. Lalu kita akan coba nge-run. Jika berhasil maka database berhasil tersambung. Jadi ini sudah berhasil tersambung ke database. Jadi koneksinya ini sudah berhasil. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada salah maaf, dan kita akan lanjut ke video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.